Ahmad Rifai atau Poci. Ini dia pasukan Arema Malang di bawah Husnul Yakin. Ya, kita lihat dari komposisi yang diturunkan oleh Husnul Yakin, jelas sekali Patricio Morales, Camilo Fortune, dan juga Udo Fortune, Roman Camelo masih diandalkan untuk menjadi penggedor utama lini depan, dan kita lihat bisa turun. Dan pasukan Persitara asuhan Dodi Sahetapi. Ya, kita melihat bagaimana susunan pemain yang pincang dari Persitara Jakarta Utara tanpa hadirnya dua palang pintu, Ebenje Rudolf dan juga Baso Banaken. Namun kita melihat tampaknya ada Amar Zuki dan juga Taufik Kasur yang diplot di sana. Kita tahu bahwa sore ini Persitara tidak diperkuat oleh 3 legiun asing andalan mereka. Dan ini dia babak pertama Arema Malang melawan Persitara Jakarta Utara langsung dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Inisiatif penyerangan langsung dilakukan oleh Persitara melalui Poci Rifai. Ya, kita lihat bagaimana di awal permainan, seperti sempat tadi diulas ketika kita melakukan komunikasi, bagaimana di awal permainan sangat penting bagi kedua tim untuk bisa lebih dulu mencetak gol. Dan kita lihat bagaimana saat ini dalam gambar tampak sebuah serangan cepat fast break dari Persitara Jakarta Utara hampir saja bisa membuahkan gol melalui tendangan dari Ahmad Rifai. Kita lihat bagaimana inisiatif serangan di pertandingan ini justru dikembangkan lebih dahulu oleh tim dari Jakarta Utara. Belum 1 menit kita melihat ada peluang yang hampir saja terjadi gol, dan kembali kita melihat ada situasi yang bisa membahayakan lini belakang Arema Malang. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara Jakarta Utara. Kembali akan dilakukan oleh Dedi Mulyadi atau DM, pendek saja ke Mustafa Haji. Ada Prince Kabir Belo. Masih bisa dikandaskan. Jatuh di kaki Roman Camelo. Ya, menarik melihat bagaimana tuan rumah Arema Malang justru dalam posisi tertekan di awal-awal permainan, dan sepertinya kepercayaan diri langsung tumbuh di kubu Persitara Jakarta Utara dengan mengerahkan seluruh gerbongnya untuk berada di daerah pertahanan Arema, melakukan pressure, sehingga saat ini kita lihat beberapa kali serangan selalu ditujukan kepada Kabir Belo. Kembali tekanan masih terus dilakukan oleh Persitara, masih bisa diselamatkan oleh Hendra Ridwan. Taufik Kasrun ikut naik membantu penyerangan, menghasilkan bola sepak pojok yang pertama bagi Persitara. Masih gagal umpan yang diberikan oleh John Takpor. Juga kandas umpan yang diberikan oleh Mursyid. Memasuki putaran kedua Jarum Indonesia Super League, Arema Malang akhirnya ganti beberapa pemain asing mereka, antara lain Emile Mbamba dan juga Emilio Serge, digantikan oleh Morales, juga Fortune, Udo, dan Roman Camelo dari Slovakia. Sedangkan Persitara, 3 legiun asing mereka sore ini tidak dapat turun, antara lain Ebenje Rudolf tidak bisa diturunkan. Namun mereka masih bisa diperkuat oleh John Takpor Songkolai dan juga Prince Kabir Belo. Ini dia Prince Kabir Belo. Ya, Prince Kabir Belo termasuk pendatang baru di kubu Persitara yang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol dan langsung menjadi pilihan utama dari Persitara Jakarta Utara untuk berduet dengan Rahmat Rifai di depan, dan Rahmat sendiri sudah mencetak 10 gol. Artinya 2 penyerang ini tandem di lini depan Persitara sudah mencetak 16 gol secara total.
Ya, kita lihat memang ada pelanggaran dilakukan terhadap Marzuki dari Roman. Penting tentunya kita harus melihat bagaimana sikap para pemain Arema dalam menanggapi kebangkitan yang diinginkan oleh para pendukungnya setelah terpuruk melawan Persib Bandung, salah satu rival. Namun kita melihat dalam pertandingan ini pun di menit-menit awal sedikit kesulitan kita melihat para pemain Arema dalam membangun serangan. Sebuah keputusan yang cukup telat dari asisten wasit Betul. menanggapi offside-nya seorang Patricio Morales. Ya, saya kira juga perlu diperhatikan agar penonton tidak reaktif dalam merespon apapun keputusan wasit karena ini baru saja bermain. Iya. Setiap individu pasti masih dalam proses adaptasi dan saya kira memang tadi Pato dalam posisi yang sudah offside. Wawan Hermawan. Masih ada Suroso. Bali disapu saja oleh Suroso. Jatuh di kaki Pato Morales. Kontrol bola yang tidak cermat dari Pato Morales. Ini dia. Patricio Pato Morales. Pemain yang berasal dari Chili. Pemain yang kita tahu begitu lekat bersama Arema Malang musim lalu dan kembali direkrut di putaran kedua. Namun tentu saja situasi tim yang berbeda menyulitkan juga seorang Patricio Morales untuk menyumbangkan gol lebih banyak. Tercatat baru 3 gol yang ia lahirkan selama segelintir pertandingan. Prince Kabir Belo. Bukan pelanggaran, serangan kembali dari Arema Malang. Cepat kita lihat Fandi Muhtar. Langsung ke tengah. Kembali dikandaskan oleh barisan pertahanan Persitara. Serangan yang dilakukan oleh Arema Malang. Juprianto. Maksudnya tadi ke Ahmad Sembiring. Masih bisa dipatahkan. Sekarang jatuh di kaki Dedi Mulyadi. Mustafa Haji. Poci. Kurang cermat kontrol bola dari Rahmat Rifai. Cepat kita lihat. Masih Fortune. Dan wow. Masih gagal diraih oleh Pato Morales. Ya, kita melihat bagaimana lini belakang Persitara Jakarta Utara begitu sigap dalam menanggapi sebuah umpan yang masuk dari Fortunudo. Kita melihat bagaimana Patricio Morales memang selalu berbahaya apabila berada pada posisi yang bebas, dan kita melihat di sini intercept yang cukup baik dilakukan oleh Amarzuki. Menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang di babak pertama. Ada Fandi Muhtar di situ. Sudah dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Pato Morales dibayang-bayang oleh 2 pemain Persitara. Mustafa Haji. Masih Morales berusaha melewati Mustafa Haji. Cukup baik kita lihat Morales. Bukan pelanggaran. Kali ini masih gagal. Pato Morales kembali melakukan protes terhadap AW2. Kita lihat apa yang terjadi, tampaknya memang ada sedikit keputusan yang tidak memberi kepuasan kepada Pato. Kita lihat sebelumnya memang Pato lebih dulu melakukan pelanggaran dengan menyikut salah seorang bek Persitara Jakarta Utara. Terlepas dari itu, kita lihat bagaimana Pato lebih banyak beroperasi. Ini yang sangat menarik, beroperasi di sektor sayap. Padahal dia merupakan striker murni yang mestinya atau idealnya dia berada di depan kotak penalti. Ya. Seperti tadi umpan yang dilepaskan oleh Udo Fortune yang hampir saja membuat gol itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya Pato harus berada. Tapi kali ini kita lihat bagaimana dia justru lebih banyak membuka area di samping lapangan. Sehingga kesulitan tentu saja ketika bola bisa diumpan. Tidak ada pemain lagi di lini depan yang bisa menyambut umpan dari Pato. Cukup menarik menyaksikan jalannya pertandingan sore ini. Berlangsung dalam tempo yang cukup tinggi. Dengan semangat yang berlipat dari kedua tim. John Takpor ke depan. Offside, Poci. Ya, kita melihat bagaimana Rahmat Rifai mencoba mendapatkan posisi yang bebas. Dan
kita melihat sangat disayangkan dia berada pada posisi offside. Suatu pembuktian nampaknya juga dari Fortune Udo, pemain yang juga mencetak gol pada saat Arema bermain di Bontang, melawan PKT Bontang. Pemain yang juga sangat produktif bersama Negeri Sembilan dari Liga Malaysia. Diharapkan menjadi sumber inspirator dan juga gol-gol bagi Arema Malang. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema di daerah pertahanan Persitara. Umpan lambung ke kotak penalti. Ada Fandi Mukhtar di situ, namun masih bisa diselamatkan oleh Demulyadi kembali. Wow, nyaris saja sebuah tendangan yang sangat keras dari Ahmad Bustomi. Iya, kita lihat sebuah angle yang sangat pas sekali bagi Bustomi untuk melepaskan tendangan. Meski agak berbau spekulatif karena posisinya juga badan tidak ideal, namun memang peluang yang sangat terbuka coba dilakukan oleh Bustomi, dan beruntunglah karena posisi penjaga gawang Wawan tepat pada datangnya bola sehingga selamatlah gawang dari Persitara Jakarta dari ancaman yang sporadis tadi dari anak-anak Arema Malang. Kembali Fortune Edo dan ya, jatuh. Kita lihat Pato Morales. Ya, kita melihat untuk kali kedua Fortune Udo menyisir sisi kiri. Iya, betul. Penyerangan sayap Arema Malang dan kembali menyodorkan sebuah umpan. Kita melihat bagi Patricio Morales, dan kali ini sungguh sebuah intersepsi yang berani dan Iya. juga heroik dari seorang Wawan Dermawan. Agak berisiko juga, Bung. Ya, kita melihat membenturkan kepalanya ke kaki Patricio Morales. Kita lihat di sini dengkulnya cukup keras dan juga sangat fatal akibatnya apabila tidak melakukan penyelamatan dengan posisi yang pas. Kita tahu Wawan Dermawan, kiper yang mampu juga melakukan beberapa penyelamatan gemilang melawan Persik Kediri di Kediri dan juga melawan Sriwijaya FC, di mana dalam kedua pertandingan tersebut Wawan tidak dermawan di bawah Mister Gawang Gawangnya. dan tidak memberikan satupun peluang bagi tim lawan untuk mencetak gol. Iya, saya kira ini juga sebuah kredit poin yang patut diberikan kepada seorang Wawan. Karena itulah bagaimana ia sekarang sudah menjadi penjaga gawang utama Persitara, Iya. merebut posisi dari Tri Prasnanto. Betul. Dan kembali kita tadi kalau melihat bagaimana prosesi peluang yang terjadi, umpan dari Fortune kepada Pato, jelas sekali skema permainan Arema lebih tepat atau lebih efektif jika terus bergerak dari sektor kiri dibanding sektor kanan. Dan kita lihat kedatangan Pato selalu terlambat karena memang dia lebih banyak bergerak di sektor kanan. Seperti ini kita lihat bagaimana lagi-lagi Pato harus berjuang, sementara ia sesungguhnya lebih dibutuhkan berada di kotak penalti. Dua peluang emas telah diperoleh oleh Patricio Morales dari skema yang sama melalui kaki Fortune Udo. Masih belum bisa dimaksimalkan oleh Pato Morales. Masuki menit ke-13 jalannya babak pertama. Kedudukan masih tetap 0-0. Kembali lemparan ke dalam bagi Arema Malang di daerah pertahanan Persitara. Lagi-lagi menghasilkan hal yang sama. Lemparan ke dalam. Dan suasana di bench pemain dari Arema Malang, ada Alex Pulalo beserta barisan pemain-pemain muda lainnya, dan ini adalah manajer tim dari Arema Malang. Usaha dikejar oleh Ahmad Poci. Ya, kita melihat bagaimana Rahmat Poci terus menyulitkan lini belakang Arema Malang, dan kali ini kita melihat Hendra Ridwan melakukan sebuah gangguan. Ya, kita melihat gangguan kepada muka Rahmat Rifai sehingga ia kehilangan keseimbangan dan tidak mampu mengejar bola yang sebenarnya sudah diberikan secara tepat oleh Prince Kabir Belo. Kita tahu bagaimana kualitas seorang Rahmat Poci Rifai, pemain yang sudah secara total mencetak 17 gol bagi Persitara Jakarta Utara musim ini, 10 di ESL dan juga
ke-7 di Copa Indonesia. Kita lihat aksi dari salah satu trisula, John Takpor. Ya, sejauh ini memang tidak terlihat ya kepincangan dari Persitara Jakarta Utara dengan absennya 3 pemain asing mereka. Benaken, Ebenje dan juga Paulo Benson. Kita lihat keseimbangan para pemain Persitara di lapangan masih terlihat solid. Bahkan kerap kali merepotkan lewat ancaman-ancaman dan peluang-peluang yang dilakukan oleh John Takpor. Masih bisa ditip oleh Kurnia Mega. Masih Persitara, tekanan melalui John Takpor Songkolai. Mursid jauh ke depan. Ya, selalu saja terlihat bagaimana dalam sebuah serangan Persitara Jakarta Utara tidak ada pemain Arema yang menjaga kedalaman, sehingga seringkali bola-bola terupas selalu membahayakan gawang dari Kurnia Mega. Kalau saja tidak terperangkap offside mungkin, atau tidak lebih cepat Mega keluar, pasti lebih berbahaya tentu bagi pertahanan Arema Malang. Karena bola-bola dari John Takpor sangat berbahaya, terupas-terupasnya juga cukup terukur. Ya, sangat disayangkan memang umpan-umpan crossing dari sektor sayap Arema sejauh ini belum terlihat cukup gencar dan efektif. Sepak pojok Arema Malang. Pato Morales ada di situ. Masih Pato Morales. Kembali mampu melewati Mustafa Haji. Masih Arema Malang. Rubah ke kiri. Wow, terlalu deras bola. Gagal dikejar oleh Ahmad Bustomi. Ya, sebenarnya kita melihat ini adalah inisiatif yang cukup baik dari Ahmad Juprianto memberikan umpan kepada sayap kiri. Di sana berdiri seorang Ahmad Bustomi. Namun kita tahu juga bagaimana Ahmad memang bukanlah seorang winger yang sebenarnya, sehingga kita melihat dia juga tidak mengantisipasi umpan tersebut yang diberikan oleh Ahmad Juprianto. Roman Camelo. Masih Roman. Lebar ke kiri. Kurang cermat Roman. Serangan balik Persitara. Rahmat Rifai. Mustafa Haji. Hariman Siregar. Prince Kabir Belo. Rahmat Rifai. Masih kandas. Kali ini dikandaskan oleh Ahmad Sembiring. Lagi-lagi berhasil disuruh oleh. Dan kali ini kita lihat Mustafa Haji melepaskan umpan. Wow, maksudnya kurang jelas apakah umpan atau tendangan langsung ke gawang. Iya, sangat disayangkan sebuah ending yang tidak ideal dari upaya serangkaian serangan kombinasi permainan di lini tengah yang cukup baik dari Persitara Jakarta Utara. Dan kita lihat bagaimana di saat bersamaan ekspresi dari Gendar, Hari Ruswanto, agak kecewa dia. Karena memang melihat tadi sebuah peluang yang sangat terbuka bagi Persitara Jakarta Utara. Iya, dan mungkin sebagian pemirsa sudah mengetahui bahwa sebetulnya Pato dalam kondisi yang kurang ideal karena masih mengalami cedera. Namun entah bagaimana Coach Gus Nur yakin memaksakannya tetap turun karena memang kondisi tim tidak dalam performa yang sangat baik sehingga dibutuhkan pemain yang bisa mencetak gol dan menjadi jaminan di lini depan, dan itu hanya dimiliki oleh seorang Pato. Juga tidak cermat Pato Morales. Justru jatuh di kaki Taufik Kasrun. Rahmat Rifai kembali ke belakang. Marsuki. Out ball.
Menarik juga menunggu peran dari seorang Roman Khmelo. Kita tahu pemain asal Slovakia ini memang selalu menempati posisi seorang playmaker. Ya, kita Dan lihat. pemain yang juga diharapkan mampu memberikan assist kepada Fortune Udo dan juga Patricio Morales. Marzuki juga tidak cermat. Beberapa kali hal yang sama kerap dilakukan oleh pemain-pemain Persitara. Nyaris saja dicuri oleh Fortune Udo. Tidak ingin mengambil resiko, kita melihat Taufik Iya. Kasrun langsung membuang bola. Meskipun kita tahu situasi sepak pojok selalu membahayakan apabila dilakukan terhadap penjaga gawang Wawan Dermawan. Kita lihat bagaimana kualitas para pemain Arema seperti Patricio dan juga Fortune Udo. Ya, Kembali sebelum di depan gawang. hampir kita melihat Iya. bahwa selalu saja membahayakan gawang Wawan Dermawan setiap kali ada situasi sepak pojok, dan kembali hampir sebuah gol kita melihat posisi scrimmage, dan masih beruntung lini belakang Persitara masih sigap menanggapi scrimmage yang terjadi tadi. Ya, tampaknya sesuatu terjadi pada penjaga gawang Persitara, Wawan Dermawan. Iya, memang harus bekerja keras tampaknya Wawan. Sudah beberapa kali yang mendapat ancaman dan juga body kontak yang saya kira cukup berbahaya memang. Berani dia, kita melihat. Iya. Kadang-kadang menerkam bola di kaki lawan secara serampangan, dan tampaknya ada instruksi untuk mengganti pemain dari official Persitara, dan itu tampaknya ditujukan kepada Wawan. Apakah ini mengalami cedera serius? Sebuah kerugian besar tentunya bagi Persitara. Mereka dipaksa untuk harus mengganti Wawan Dermawan, penjaga gawang yang telah membuktikan kualitasnya dalam 3 pertandingan terakhir. Kita melihat bagaimana jari tangan Wawan sedikit mengeluarkan darah, Bung. Iya, tampaknya ada luka serius ya. Ya, Mungkin terkena pul sepatu. Dan ini memang sangat mengganggu karena posisinya adalah persis di tangan yang untuk kiper tentu sangat vital sekali. Dan saya kira sebuah keputusan yang tepat dari ofisial Persitara untuk menggantikan Wawan. Karena ini sangat riskan untuk memaksakan Wawan tetap turun dengan kondisi tangan yang cedera. iya. Patut disayangkan, penjaga gawang ini adalah merupakan penjaga gawang yang telah dipercaya oleh barisan pelatih Persitara dalam 3 pertandingan terakhir, sekaligus mampu mengangkat performa Persitara. Dan akhirnya penjaga gawang Roni Tri Prasnanto kembali mendapatkan kesempatan untuk menempati posisinya di bawah mister gawang Persitara dalam pertandingan sore ini. Dan kesempatan tentunya bagi Roni Tri untuk membuktikan bahwa ia pun tetap layak Iya. berada di bawah mister gawang. Sebuah pembuktian tentunya bagi Roni Tri Sasongko yang juga kehilangan tempatnya oleh aksi-aksi gemilang Wawan Dermawan. Namun juga harus diperhatikan bahwa ini adalah penjaga gawang yang masuk di tengah-tengah pertandingan. Dibutuhkan juga pemanasan yang tepat. Ya, Kesempatan tentunya bagi Arema Malang untuk mengambil sebuah inisiatif untuk mencetak gol. Paling tidak meneror kiper yang baru masuk. Suroso, kapten kesebelasan Arema Malang, ikut naik membantu penyerangan, dan sepak pojok Arema Malang masih bisa diselamatkan oleh Taufik Kasrun. Lemparan ke dalam bagi Arema, Erik Setiawan. Pendek ke belakang, ada Hendra Ridwan. Berpindah ke sisi sebelah kanan, yang dituju adalah Pato Morales. Masih ada Marzuki, dibuang saja bola. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema, Roman Khmelo. Hendra Ridwan kembali ke belakang, masih terus mencari celah pemain-pemain Arema. Fandi Mukhtar kurang cermat kontrol bola. Ahmad Sembiring, kembali serangan dari Persitara. John Takpor ke depan, lalu jauh, gagal dikejar oleh Prince Kabir Belo.
Ya, kita melihat para pemain. Oh, Lepas Fortunedo dan chop. Ya, wow, masih di atas mister gawang Roni Tri Prasnanto. Selamat lagi gawang Persitara dari Arema Malang. ya inilah kita melihat bagaimana sebuah peluang emas bagi Arema untuk mencetak gol terbuang sia-sia. Ini adalah kesempatan yang begitu langka bagi Fortune Udo yang kita melihat lolos dari kawalan murah. Bola yang juga sangat baik diberikan dari lini belakang yaitu oleh Suroso. Namun kita melihat bagaimana Fortune Udo yang sebenarnya memiliki kans hanya untuk menyonteknya justru melambungkan bola tersebut jauh di atas Mister seorang Roni Tri Sasongko. Sangat disayangkan, itu adalah salah satu peluang terbaik yang dihasilkan oleh kedua tim. Betul sekali Bung Binder, dan kembali serangan dari Arema Malang. Pato Morales juga gagal diselamatkan oleh Dedi Mulyadi. Ya, harus waspada memang sekarang anak-anak Persitara Jakarta Utara. Kita lihat tampaknya para pemain Arema sudah mulai bisa membaca Ya, arah serangan mana yang bisa membuahkan peluang. Dan mereka sudah langsung melakukan direct ball. Kita lihat bagaimana sebuah teror lagi-lagi dilakukan oleh Roman Camelo. Sebuah tendangan yang memang spekulatif, tapi ini cukup untuk menggentarkan Roni Tri yang baru saja masuk. Dengan tidak adanya pemain-pemain besar yang biasanya diisi oleh Benji Rudolf, kemudian Benaken Basoken, dan juga Pelo Benson di bagian pertahanan Persitara, praktis memudahkan anak-anak Arema untuk melakukan direct ball langsung ke jantung pertahanan, karena di sana ada pemain-pemain asing mereka yang memiliki power cukup baik, badan yang cukup tinggi seperti Roman Camelo dan juga Udo Fortune. Di samping juga kegesitan dari Patricio Morales dalam membuka celah. Masih serangan Arema Malang melalui Erik dan lagi-lagi Pato Morales masih gagal menjangkau bola dengan baik. Sebuah umpan lambung dari Erik Setiawan. ya. Kita melihat di sini ya bagaimana lini belakang Persitara Jakarta Utara tampaknya berani mati. Itu adalah intersepsi yang cukup berbahaya yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi, namun berhasil untuk mencegah Pato untuk mencetak gol. Ahmad Bastomi. Kembali ke Ahmad Bastomi, ngangkat bola ke tiang jauh. Skru ke depan gawang, masih mampu diraih oleh Roni Tri Prasnanto, penjaga gawang yang menggantikan Wawan Dermawan. Ya, lambat tapi pasti kita melihat sekarang para pemain Arema sudah mulai enjoy dalam memainkan bola, mendistribusikan bola. Tampaknya ritme permainan sudah dibentuk dan lebih berani lagi melakukan inisiatif, bukan hanya menyerang dari sayap namun juga dari tengah. Dan tampaknya tinggal menunggu waktu saja bagi para pemain Arema untuk mencetak gol. Ini dia Fortunedo. Juga tidak cermat kontrol bola dari Fortune. Masih serangan dari Arema Malang. Erik Setiawan. Pendek saja ke Ahmad Sembiring. Lepaskan umpan lambung ke depan. Masih ada Dedi Mulyadi. Mustafa Aji. Masih Aji. Lewati Fandi Mukhtar. Kembali ke Dedi Mulyadi. Tidak cermat Dedi Mulyadi. Jatuh di kaki Ahmad Sembiring. Serangan kembali Fandi Mukhtar. Jatuh, kita lihat Pato. Mustafa Aji. Iya, kita lihat dibutuhkan ketenangan bagi para pemain Persitara agar tidak reaktif, agar tidak panik menghadapi gelombang serangan yang dilakukan oleh anak-anak Arema. Sementara wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Bustomi yang memang tadi sedikit keras dalam melanggar Mustafa Aji. Kita lihat, ya, ada upaya yang cukup serius dari Bustomi tadi. Kembali bagaimana Persitara yang mengalami tekanan demi tekanan, sekarang tampaknya sudah agak mulai gentar, agak mulai panik, sehingga mereka seringkali salah dalam melakukan turnover ball, dan bola kemudian kembali dikuasai oleh anak Arema. Ini yang saya kira dibutuhkan kewaspadaan bagi para pemain belakang Persitara agar tetap disiplin dan percaya diri meski mereka terus mendapatkan tekanan. Tidak cermat Fortune Udo.
Mustafa Haji. Masih Mustafa Haji. Lebar ke kiri, Rahmat Rifai ada di situ. Masih Rahmat Rifai, Poci Rifai. Masuki kotak penalti Arema, berusaha melepaskan tendangan dan wow, ya Prince Kabir Belo kembali mampu diselamatkan oleh Ahmad Sembiring, sebuah peluang emas bagi pasukan Persitara. Ya, kita melihat ya meskipun Arema sudah mulai mendominasi pertandingan, namun sekilas kita melihat bagaimana menakutkannya para pemain depan Persitara Jakarta Utara apabila diberikan space. Ya. Tadi Rahmat Rifai mampu mengolah bola dan hampir saja tadi Prince Kabir Belo mencetak gol. Perlu juga waspada di lini belakang, saya pikir para pemain Arema. Marsuki ke depan, ya dikejar oleh John Takpor, dibayar oleh Red Setiawan, sebuah tendangan langsung dari John Takpor. Masih jauh melebar di sisi sebelah kanan gawang Kurnia Mega. Dan pergantian pemain yang pertama dilakukan oleh Arema Malang, bersiap-siap masuk Alexander Pulalo menggantikan Ahmad Sembiring, nomor punggung 27. Ya, kita lihat tidak jelas keputusan dari pelatih Gusnul Yakin menggantikan Ahmad Sembiring. Namun terlihat mungkin ini adalah karena tidak fitnya seorang Ahmad Sembiring atau mengalami cedera. Karena kita tahu Alexander Pulalo pun tidak berada pada kondisi fit setelah cedera di pertandingan sebelumnya melawan Persib Bandung. Namun biar bagaimanapun kita tahu kualitas dan inspirasi yang bisa diberikan seorang Alex Pulalo, pemain yang paling berpengalaman saat ini yang turun di kubu Arema Malang. Dan juga overlapping yang sering dilakukan oleh Alex Pulalo tentu saja akan sangat bermanfaat bagi Arema Malang untuk mencoba meraih 3 angka dan yang penting mencetak gol. Iya, tampaknya ada perubahan strategi barangkali yang dilakukan Ya. oleh Gusnul Yakin. Kita kenal bagaimana Alex Pulalo adalah pemain yang tanpa kompromi untuk menjaga pertahanan, karena itu dibutuhkan, mengingat para pemain Persitara sudah beberapa kali mengancam lewat tusukan-tusukan dari John Tapkor, Ahmad Rifai dan juga Prince Kabir Belo. Ini dia pemain yang baru saja masuk, Alex Pulalo menggantikan Ahmad Sembiring. Masih jatuh di kaki Roman Camelo dan sebuah tendangan yang cukup keras di dalam kotak penalti. Masih bisa diselamatkan oleh Roni Triprasnanto. Ya, kita lihat sebuah umpan terobosan yang cukup baik, trupas dari Camelo kepada Udo Fortune. Namun kesigapan penjaga gawang Roni Tri kita lihat juga patut diacungi jempol dalam posisi yang sangat pas. John Takpor. Masih John Takpor, pendek saja ke Poci. Sayang sekali, kurang cermat. Kali ini Fandi Mukhtar, terjatuh kita oleh Fandi Mukhtar. Ya, keberadaan Fandi di lini tengah juga ini merupakan sebuah jawaban dari masuknya Alexander Pulalo yang bermain dan bergeser ke sektor kiri, yang di mana sebelumnya ditempati oleh Fandi Mukhtar. Dengan demikian, Alexander Pulalo menempati perannya seperti sedia kala bermain sebagai wingback yang seringkali memberikan umpan overlapping. Terlalu terburu-buru, Roman Camelo melepaskan umpan tadi. Pelatih Arema Malang, Husnul Yakin, yang menggantikan Bambang Nurdiansyah di awal putaran pertama Jarum Indonesia Super League. Selain kehilangan Bambang Nurdiansyah, Arema Malang juga kehilangan beberapa legion asing mereka, yaitu pemain seperti Emile Mbamba dan juga Emile Serge. Sedangkan salah seorang pemain asing mereka justru pindah ke Persitara yang menjadi lawan mereka sore ini, yaitu Esaya Pelo Benson. Namun Benson pun tidak dapat diturunkan oleh Persitara karena akumulasi kartu kuning. Dan pergantian pemain kedua di kubu Arema Malang, Erik Setiawan ditarik keluar, digantikan oleh Benny. Ya, kita lihat nampaknya Erik Setiawan juga mengalami sedikit gangguan pada lututnya sehingga ia harus diganti oleh salah satu pemain muda lagi, Benny Wahyudi. Dan praktis kita melihat dua pergantian tersebut dilakukan di lini belakang.
oleh pelatih Gus Nul Yakin. Namun yang kali ini nampak jelas bagaimana Erik mengalami kondisi yang tidak fit sehingga ia harus ditarik keluar. Alex Pulalo mengangkat bola, maksudnya ke Fortune Udo. Manis sekali tadi kita melihat umpan dari seorang Alex Pulalo. Masih ada John Takpor, cukup tangguh. Kita lihat John Takpor menyelamatkan daerahnya. Kontrol bola yang tidak cermat dari Roman Camelo. Hariman Siregar, Dedi Mulyadi. Kembali ke Hariman. Ya, kita lihat ada sedikit benturan tadi. Penjaganya yang sangat ketat dilakukan oleh para pemain Arema terhadap Prince Kabir Belo untuk tadi menyambut umpan dari Hariman Siregar. Kita lihat ya, ada kesengajaan tadi dari Hendra tampaknya untuk menahan laju dari Prince Kabir Belo, sehingga asisten wasit mengangkat bendera, terjadi pelanggaran. Ini dia Hendra Ridwan, pemain yang masih berusia 23 tahun. Bersiap-siap Kurnia Mega. Bola mati tampaknya dihadapi oleh Dedi Mulyadi. Sudah dilakukan. Prince Kabir Belo ada di situ, terlalu dekat. Ke Juprianto. Ini dia John Takpor Songkolai, pemain yang juga berusia masih sangat muda, 23 tahun. Ahmad Bustomi lepaskan umpan lambung jauh ke depan. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Ya, kita lihat sedikit kesulitan kali ini para pemain Arema untuk menemukan para pemain depan. Kita melihat Fortune Udo dan juga Patricio Morales di 5 menit terakhir praktis belum berbuat sesuatu di lini belakang Persitara Jakarta Utara. Padahal kita lihat ada dua sosok yang sangat penting absen di pertandingan kali ini, yaitu Ebenji Rudolf dan juga Baso Banaken. Seharusnya ini adalah sebuah kesempatan bagi tim Singoedan untuk mencetak gol. Apalagi kita melihat kali ini Wawan Dermawan yang bermain sangat baik di beberapa pertandingan harus ditarik keluar. Serangan kembali muncul dari Arema Malang. Juga tidak jelas arah bola yang dilepaskan, Bung. Kita lihat bagaimana terlalu terburu-buru memang para pemain Arema untuk membuka celah dengan mengirimkan umpan-umpan panjang yang terkadang tidak terukur. Seperti tadi kita lihat bagaimana bola dimaksudkan kepada Alexander Pulalo namun terlalu liar, terlalu melebar, sehingga gagal lagi rangkaian yang dibangun oleh anak-anak Arema untuk bisa membuka celah di lini belakang Persitara. Masih bisa diselamatkan. Oh, iya. Cukup keras tadi dari Belo kita lihat. Namun juga kita melihat di sini bagaimana inisiatif dari Ahmad Juprianto begitu baik sebelumnya dalam mengantisipasi, dalam melakukan tackling terhadap Rahmat Rifai. Dan kali ini kita melihat sedikit reaksi yang telat dari Prince Kabir Belo memakan kaki seorang Ahmad Juprianto. Prince Kabir Belo yang sedikit kesulitan untuk mengancam gawang dari Kurnia Mega. Kita melihat pemain yang satu ini juga sepertinya mampet dalam hal mencetak gol di beberapa rangkaian pertandingan. Dan baru terakhir mencetak gol melawan Persebaya di pertandingan Copa Indonesia. Mendapat kartu kuning dia. Masih Arema Malang. Juga hal yang sama kembali terjadi. Lepaskan bola ke arah yang tidak jelas. Dan kembali kita melihat sebuah situasi yang bisa membahayakan Persitara Jakarta Utara dari sepak pojok Arema Malang. Roman Camelo langsung ke gawang. Sebuah inisiatif yang sangat baik. Brilian.
Ya, sebuah upaya yang sangat luar biasa dari Camelo melihat titik jauh, tiang jauh, gawang dari Tronitri setelah mengakhiri sebuah gelombang serangan bertubi-tubi ke pertahanan Persitara dan diakhiri dengan tendangan placing yang melengkung dari Roman. Ada 3 yang mengurung Prince Gabriel Belo. Usaha dikejar oleh Prince Gabriel Belo. Wow, berbahaya. Masih bisa diselamatkan oleh Alex Pulalo. Kembali John Takfor. Sangat disayangkan memang sebetulnya andai saja Prince Gabriel Belo bisa menahan tendangan spekulatif dari John Takfor tadi, tentu dia sudah berhadapan langsung dengan penjagaan Kurnia Mega. Tapi apa yang terjadi? Tendangan terlalu liar dan gagal ditahan oleh Prince Gabriel Belo. Offside Fortune. Ini dia Fortune Udo. Pemain berasal dari Nigeria. Alex Pulalo, salah seorang pemain tertua yang berlaga di Jarum Indonesia Super League, sudah berusia 36 tahun, kelahiran tahun 73. Sebuah pujian patut kita layangkan kepada pemain yang satu ini. Dan tampaknya sebuah pelanggaran memang tadi dilakukan oleh Prince Gabriel Belo. Frustrasi nampaknya Prince. Sang pangeran Belo, Ahmad Juprianto. Ya, kita melihat di sini inisiatif yang baik untuk terus menggunakan akselerasi maupun teknik dari seorang Alex Pulalo. Namun harus diingat juga oleh para pemain Arema bahwa Alex Pulalo yang juga sudah cukup senior tentu saja membutuhkan distribusi bola yang lebih merata, tentunya tidak begitu spekulatif seperti tadi yang kita melihat, sehingga sulit juga bagi ia untuk mencapainya. Deddy Mulyadi, cepat kita lihat Deddy Mulyadi, John Takfor, Mustafa Haji, masih bisa diselamatkan oleh Hendra Ridwan, Alex Pulalo, berusaha mengejar Alex Pulalo, out ball, kontrol bola Alex Pulalo. Kita melihat terlalu sentris, kita melihat bola diberikan terus-menerus kepada Alex Pulalo, sehingga dalam kurun waktu 3 menit sudah 2 kali hilang peluang bagi Arema untuk melakukan sebuah penyerangan karena sedikit mudah terbaca oleh lini belakang Persitara. Kita melihat tidak ada variasi serangan yang menggunakan sayap kanan. Arema Malang kembali kita melihat kepada Alex Pulalo yang melakukan sebuah usaha spekulatif, kembali membuang sebuah peluang bagi Arema untuk mencetak gol. Kita tahu kualitas seorang Alex Pulalo, namun juga alangkah baiknya apabila ada pemerataan penyerangan dan improvisasi. Mengingat bagaimana lugas dan juga agresifnya lini belakang Persitara Jakarta Utara. Ronitri Prasnanto. Masih terus berusaha pemain-pemain Arema. Fandi Mukhtar berhasil curi Mustafa Haji kali ini. Masuki daerah pertahanan Arema Malang. Masih Mustafa Haji. Dibayang-bayang oleh 2 pemain Arema. Pendek saja dan jatuh kita lihat Poci. Sayang sekali. Penguasaan, keseimbangan badan Poci kurang sempurna. Alex Pulalo. Dan barang dalam bagi Arema. Roman Camelo. Masih Roman Camelo. Kembali Camelo. Lepaskan umpan Yusuf Tana dan Fortune Udo. Ya. Masih membentur Mister Gawang Ronitri Prasnanto. Ya, kita lihat tadi bagaimana sebuah tendangan yang sangat baik dari Fortune Udo menyelesaikan sebuah umpan tarik yang juga brilian dari Camelo yang meliuk-liuk dari lini tengah kemudian membuka ke sektor kiri sebelum mengirimkan umpan yang sangat matang. Namun peruntungan tampaknya belum berpihak kepada anak-anak Arema. Bola masih membentur tiang. Sebuah peluang yang sangat baik di akhir babak pertama ini.
pelanggaran Alex Pulalo terhadap Mustafa Aji. Ini dia Fortune Udo. Peluang emas begitu terbuka baru saja didapatkan. Ya, kita melihat ya di sini pertama kita mencatat inisiatif dari Camelo yang melakukan terobosan yang begitu brilian. Kita melihat di sini umpan yang begitu baik dan dummy dari Fortune Udo, tendangan yang kiri keras kita melihat dan sudah mematikan langkah Ronitri, namun memang kita melihat Devi Fortuna sepertinya belum berpihak kepada tim Singoedan. Ya. Dan tambahan waktu tersisa 3 menit lagi di babak pertama. Kedudukan sementara masih tetap 0-0. Arema Malang kembali Roman Camelo. Chop bola ke depan, ada Fortune Udo di situ. Offside kali ini Udo. Pemain yang tentu saja diharapkan untuk memecahkan kebuntuan dengan absennya Baston Brown. Kita tahu Fortune dan juga Baston biasanya bermain bersamaan apabila keduanya fit. Namun kali ini nampaknya Fortune, ya kita melihat kembali sebuah peluang yang sangat berbahaya bagi gawang Persitara Jakarta Utara hampir saja tadi, dan reaksi juga dari para pemain Arema yang berada di bench terhadap peluang Fortune Udo, dan ini adalah peluang matang kedua Betul. dari Fortune Udo yang tidak berhasil yang mencetak gol. Rins Kabirbelo dibayang-bayang oleh 2 pemain Arema Malang. Dibuang saja bola, kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Arema Malang. Rins Kabirbelo. Wow. Sebuah back pass yang cukup baik, Mustafa Aji. Di kotak penalti Mustafa Aji. Bagus sekali, sebuah umpan yang sangat tidak diduga tadi, dan finishing yang juga baik sebetulnya dari Mustafa Aji. Hanya saja akurasinya masih melebar dan terlalu lemah. Memang terkadang pelan-pelan Persitara kerap membuat kejutan lewat sebuah peluang-peluang yang sulit diduga. Ini yang mesti diwaspadai oleh anak-anak Arema agar tidak terlalu asik dalam melakukan tekanan. Betul. Kita tahu bagaimana dalam beberapa kejadian kerap kali termakan oleh skill-skill individu para pemain depan Persitara, para pemain belakang Arema. Cukup baik. Langsung ke depan. Maksudnya ke Roman tadi. Kembali hanya menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang memasuki detik-detik terakhir jalannya babak pertama. Ahmad Juprianto juga naik membantu penyerangan. Ini adalah merupakan tendangan pojok yang ke-7 bagi Arema Malang. Roman Camelo, ada Alex Pulalo, Ahmad Juprianti dan Fandi Mukhtar sudah dilakukan. Fandi Mukhtar, Juprianto. Kita nantikan. Masih bisa disapu saja oleh Hariman Siregar. Ya, Poci Rifai. Cepat kita lihat Poci. Masih Poci. Ya, sayang sekali. Mustafa Aji berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang diberikan oleh Ahmad Rifai. Iya, sangat disayangkan memang sebuah upaya yang cukup baik sebetulnya dari Ahmad Rifai kepada Mustafa Aji. Namun di saat bersamaan wasit Aeng Suarlan sudah meniupkan peluit. Ya, pertanda bahwa babak pertama pada sore hari ini masih berakhir dengan dan inilah babak kedua Arema Malang melawan Persitara dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Wow, pelanggaran terhadap Fortune Udo. Ini dia Fortune Udo, pemain yang berasal dari Nigeria. Memperoleh 3 peluang emas pada babak pertama tadi. Dan salah satunya membentur Mister Gawang Ronitri Prasnanto. Deddy Mulyadi.
Lebih dekat ke Suroso. Ahmad Bustomi. Fandi Mukhtar. Masih Fandi Mukhtar. Lepaskan umpan, berpindah ke kanan yang dituju oleh Fortunudo. Masih Fortunudo, sekali kontrol. Shoot! Lagi-lagi peluang Mas Fortunudo masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Roni Tri Prasnanto. Iya, kita lihat tadi bagaimana peluang keempat diraih oleh Fortunudo, persis membelakangi gawang, membelakangi penjagaan dan melakukan tendangan turnover shoot yang nyaris saja membobol gawang Tri Prasnanto. Kita lihat, namun arahnya masih melenceng di sebelah kanan. Merupakan sebuah peringatan tentu saja bagi para pertahanan Persitara Jakarta Utara untuk lebih sigap, lebih ketat dalam mengawal setiap pergerakan Fortunudo yang sudah 4 kali membuat peluang yang berbahaya ke gawang Roni Tri. Rahmat Rifai, cepat kita lihat terjatuh Rahmat Rifai. Terlalu lama memainkan bola Rahmat Rifai. Ini dia Fortunudo, pendek saja. Romans. Ya, peluang kembali Pato Morales. Timing yang cukup tepat dari Roni Tri Prasnanto. Kembali menyelamatkan gawangnya dari ancaman Roman Camelo. Iya, baik sekali sebuah crossing dari Roman Camelo kepada Patricio Pato Morales. Namun kita lihat Roni Tri lebih cepat dalam melakukan intercept. Sehingga amanlah kembali gawang Persitara Jakarta Utara dari serbuan serangan anak-anak Arema Malang di awal babak kedua ini. Sayang, sebuah umpan dari Camelo dan kali ini offside yang merupakan kelima bagi Arema Malang. Pato Morales, striker yang sudah mencetak 3 gol bagi Arema Malang ketika memasuki putaran kedua ini. Bayang-bayang oleh Alex Pulalo. Ada 2 poin Persitara, masih gagal. Kembali mampu diselamatkan oleh Ahmad Bustomi. Fandi Mukhtar. Masih Fandi Mukhtar. Offside Pato Morales. Ya, sudah 6 kali Arema terjebak offside berbanding 2 di kubu Persitara Jakarta Utara. Menunjukkan bagaimana efektivitas serangan dari Arema Malang untuk terus bervariasi membuka celah di lini pertahanan Persitara dengan berbagai cara. Kembali Roman Saleko. Masih Roman Camelo. Ya, kita melihat mulai mendekati target para pemain Arema dalam hal mencetak gol, dan Mura kita melihat terpaksa melakukan pelanggaran kepada Roman Camelo. Kita tahu, ya kita lihat di sini bagaimana jelas sebuah pelanggaran kepada Roman. Kita tahu kualitas seorang Roman Camelo yang memiliki kapasitas untuk mengirimkan umpan-umpan matang kepada Fortunudo ataupun Patricio Morales, dan kita melihat Roman Camelo yang akan mengambil tendangan bebas ini. Tendangan bebas pada menit ke-50, jalannya babak kedua. Roman Camelo. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Roman Camelo. Ya, dari Ini dia. beberapa kali sequel memang Roman sangat agresif dalam memberikan umpan-umpan crossing. Hanya saja bola-bola yang dilepaskan oleh Roman terlalu lemah sehingga dengan mudah bisa diintercept oleh lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Pato Morales, Alex Pulalo, kembali ke Pato Morales. Iya, tidak jelas. AW1 ternyata mengebutkan benderanya tanda Pato offside, tapi kalau dari sisi sini kita lihat sebetulnya Pato dalam posisi onside. Namun bagaimanapun keputusan wasit adalah mutlak dan sudut pandang asisten wasit tentu lebih ideal dalam menjudge apakah bola itu offside atau tidak. Fandi Mukhtar, Alex Pulalo, kembali ke belakang. Suroso, juga tidak jelas.
Lemparan ke dalam bagi Persitara. Dedi Mulyadi. Kembali ke Dedi Mulyadi. Ariman Siregar. Jatuh Ariman, bukan pelanggaran. John Takper Songkolai. Poci juga kandas di kaki Poci. Wow, Serangan Fortune Udo, masih Fortune Udo. ya kita melihat di sini bagaimana para pemain Arema mulai berani melakukan terobosan menggunakan skill individu yang mereka miliki. Kita lihat tadi hampir saja Fortune Udo mengajak sprint seorang Ngura yang sejauh ini bermain cukup disiplin di lini belakang Persitara. Masih kesempatan bagi Arema Malang, kembali Arema Malang. Ya, kita melihat salah seorang pemain Persitara. Ya, kita melihat bagaimana para pemain Arema masih bimbang apakah tetap melancarkan serangan. Iya, Namun akhirnya wasit Ayeng Suarlan berkeputusan untuk menghentikan pertandingan. Kita melihat benturan antara kedua pemain, iya. yaitu Akma Juprianto Dan Mursyid Moni. ya, Mursyid Moni. Kita melihat berbenturan kepala. Sangat bijaksana bagi wasit untuk menghentikan pertandingan. Ya memang sangat dilematis memang bagi wasit dalam situasi seperti ini. Ya. Dibutuhkan keberanian dan juga kebijaksanaan. Karena posisi dari Arema Malang sangat menguntungkan untuk bisa membuka sebuah peluang, mengingat bola betul-betul dalam posisi yang sangat ideal tadi untuk diumpan dari sisi kiri. Namun tampaknya Ayeng Suarlan, wasit yang memimpin pada pertandingan sore hari ini, melihat benturan yang cukup keras tadi, yang andai saja dibiarkan, boleh jadi bisa menimbulkan situasi yang berbahaya bagi pemain yang mengalami cedera. Dan juga dibutuhkan kebesaran hati tentu bagi Arema Malang menerima situasi ini. Ya, kita lihat tidak ada serangan yang cukup membahayakan lini belakang Arema Malang dari Persitara Jakarta Utara. Kita melihat sudah kurang lebih 8 menit memasuki babak kedua. Sebuah inisiatif nampaknya lebih difokuskan kepada lini belakang. Paling tidak untuk mencuri sebuah poin dari Stadion Kanjuruhan. Pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Arema Malang melawan Persib Bandung di tempat yang sama. Arema Malang harus takluk di depan pendukungnya dengan 0-2 dari Persib Bandung. Kembali serangan Arema Malang melalui Alex Pulalo. Masih Alex Pulalo berusaha melewati Dedi Mulyadi. Disapu saja oleh Dedi Mulyadi. Ya, terlalu lama kita lihat tadi Alex. Padahal kalau ia memberikan umpan lebih cepat, bukan tidak mungkin terjadi situasi yang bisa melahirkan gol bagi Arema Malang. Sedangkan pertandingan terakhir dari Persitara di kandang Persik Kediri, mereka mampu menahan imbang tim Macan Putih dengan skor akhir 0-0. Kembali dibuang saja oleh Marsuki, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema di daerah pertahanan Persitara. Sudah dilakukan Pato Morales, masih Pato Morales. Terjatuh, kita lihat Pato Morales, bukan pelanggaran. Rahmat Rifai. Kembali ke John Takpor. Masih John Takpor. Kurang cermat John Takpor. Ditutup dengan baik oleh Mursyid Moni. Gagalkan usaha yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Ya, sejauh ini kita melihat lini belakang Persitara sangat disiplin dalam menjaga zona areal pertahanan. Kita melihat kembali di sini bagaimana Mursyid Moni, Ngura kita melihat di sini, dan juga John Takpor nampaknya yang turun ke belakang untuk menghalau aksi dari seorang Patricio Morales, dan cukup bersih kita melihat tackling yang dilakukan oleh Ngura. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Bola dihentikan, permainan dihentikan oleh wasit. Tampak terjadi friksi atau konflik antara kedua kesebelasan. Semoga ini tidak membuat situasi memanas. Iya. Karena kita lihat lemparan botol sudah mulai menghampiri lapangan hijau. Belum jelas bagi kita apa yang terjadi terhadap Mustafa Aji. Masih
tampak kesakitan sembari memegang kepalanya Mustafa Aji. Ya, kita tahu pemain ini juga pemain yang vital bagi penyerangan Persitara Jakarta Utara. Pemain, ya kita melihat di sini kembali bagaimana tackling nampaknya juga sedikit mengenai kaki seorang Patricio Morales. Ya, kita melihat di sana tackling dari John Takpor. Namun juga ada indikasi bagaimana John Takpor bisa mengamankan bola. Lemparan ke dalam bagi Persitara, Marzuki sudah melakukan. Roman, jatuh Roman oleh Mursid Moni. Pato Morales dibayang-bayang dengan ketat oleh Marzuki. Masih Pato Morales duel 1 lawan 1. Pato Morales masih cukup tangguh Marzuki. John Takpor back pass ke Marzuki lagi. Membentur kaki Hendra Ridwan, pemain berusia 23 tahun. Kita melihat dua pemain cadangan Persitara sedang melakukan pemanasan. Apakah Persitara kembali akan melakukan pergantian pemain? Pato Morales kembali dibayang-bayang dengan ketat oleh Nana Trisnajaya. Tendangan bebas bagi Arema Malang. Benny Wahyu ada di situ. Pato Morales bersiap-siap, dikawal dengan ketat oleh Nana. Roman lebar ke kanan. Benny Wahyudi, masih Benny berusaha melewati John Takpor. Dan masih ada Alex Pulalo. Ya, kita tadi bagaimana sebuah peluang lagi-lagi diperoleh oleh Udo Fortune. Sebuah umpan yang sangat baik dari Benny Wahyudi kepada Udo Fortune. Dan untuk kelima kalinya, bagaimana sebuah peluang terbuang begitu saja. Dan kali ini Roni dengan sigap menyongsong bola yang hampir saja dimanfaatkan oleh Alexander Pulalo tadi. Cukup licin Rahmat Rifai, sliding Alex Pulalo, bukan pelanggaran. Fandi Mukhtar. Ya, kita melihat bagaimana tackling yang sangat agresif dari seorang Alex Pulalo. Cukup telat kita melihat reaksi dari wasit untuk memberikan free kick. Jelas sekali kita melihat mengambil kaki seorang Mustafa Aji. Kita tahu bagaimana Alex selalu bermain tanpa kompromi. Kita melihat tackling dua kaki yang termasuk dalam kategori professional foul. Cukup keras kita melihat dan bisa berakibat fatal. Iya, dan ini situasi yang sangat berbahaya tentu saja bagi pemain manapun untuk menghadapi tackling dua kaki seperti ini. Meski bola mengenai kaki dari Alexander Pulalo, tapi kita lihat kaki pertama Alex justru mencecar ataupun mengincar kaki pemain lawan. Ini yang saya kira patut mendapatkan peringatan dari wasit. John Takpor Songkolai kembali melepaskan umpan ke depan. Ada 4 pemain Persitara di depan, offside. Suroso, Roman. Maksudnya tadi ke Fortune Udo. Lalu dekat ke Roni Triprasnanto. Kembali gagal serangan dari Arema Malang. Masih bisa digagalkan Hendra Ridwan. Dikejar oleh Fortune Udo. John Takpor. Suroso, kapten ke-11 Arema Malang. Pato Morales. Tambah keras. Tampaknya dilakukan oleh Nana Ya, kita terhadap melihat Pato Morales. tambah keras, Ya. pertandingan berjalan. Pemain dari kedua tim menggunakan segala bentuk cara untuk menghalau para pemain depannya dalam hal mencetak gol. Kita melihat tadi Ngura pun melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap Patricio Morales.
Alex Pulalo dari sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan pertahanan Persitara. Masih bisa dikuasai oleh Pato Morales. Pato Morales berusaha melewati Nana. Kembali kandas, kali ini dikuasai sepenuhnya oleh John Takpor. Lepaskan umpan ke depan, sayang sekali. Masih jauh dari Prince Kabir Belo. Delapan kali pemain-pemain Arema terjebak offside. Nana Trisna Jaya jauh ke depan, yang dituju adalah Prince Kabir Belo dan sebuah tendangan first time mengarah ke sudut atas sebelah kiri dari Rahmat Poci Rifai. Ya, kita melihat bagaimana sigapnya seorang Kurnia Mega, tendangan stylish dari Rahmat Rifai, teknik yang sangat baik, first time volley, dan cukup sigap seorang Kurnia Mega yang baru kali ini melakukan penyelamatan di babak kedua. Pato Morales. Kembali Roni Triprasnanto mampu melakukan penyelamatan gemilang. Sebuah tendangan yang juga sangat keras dari Pato Morales. Ya, kita melihat teknik yang sama digunakan Pato, tapi kali ini dengan kaki kiri, tendangan volley juga. Dan Roni Tri yang juga masuk menggantikan seorang Wawan Darmawan, bermain cukup impresif saya pikir. Masih mampu menghalau setiap terjangan yang masuk ke daerahnya. Mustafa Haji, Denny Mulyadi memberikan umpan ke kotak penalti, maksudnya ke Prince Kabir Belo, namun lebih dekat ke Kurnia Mega. Fortune, Alex Pulalo. Kembali Arema Malang melakukan tekanan. Berusaha dikejar. Benny Wahyudi. Masih bisa disapu saja oleh pemain Persitara. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang di daerah pertahanan Persitara. Roman Maleko kembali ke Benny Wahyudi, lepaskan umpan terlalu jauh. Umpan yang dilepaskan oleh Benny Wahyudi, pemain yang tadi masuk menggantikan Erik Setiawan di akhir babak pertama. Ahmad Juprianto, pemain yang masih berusia 22 tahun. Kembali tekanan dari Arema Malang. Ahmad Bustomi ke kanan, ada Roman di situ, masih Roman. Roman Camelo melepaskan tendangan langsung dan gol! Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia, mampu menjebol gawang Persitara, membuat kedudukan berubah menjadi 1-0. Bombastis kita melihat gol dari seorang Roman Camelo. Kita melihat bagaimana inisiatif pemain asal Slovakia ini yang melihat ada sedikit celah di lini pertahanan Persitara Jakarta Utara, langsung melakukan tendangan yang keras mengarah, dan kita melihat bagaimana penjaga gawang Roni Tri akhirnya terkapar dengan tendangan yang begitu memukau dari seorang Roman Camelo. Kita melihat di sini bagaimana teknik tendangan menggunakan instep, meluncur deras. Kita melihat ke gawang Roni Tri. Game on tentunya bagi tim Singoedan, dan sangat menarik untuk melihat bagaimana reaksi dari tim Persitara Jakarta Utara terhadap gol yang sangat berkelas. Hanya satu kata yang pas untuk gol Roman Camelo, luar biasa. Extraordinary tentunya. Salah satu pemain asing yang direkrut oleh tim Arema Malang di putaran kedua. Dan kita melihat luapan kegembiraan dari para pemain di bangku cadangan. 1-0 kedudukan sementara melalui gol yang diciptakan oleh Roman Camelo. John Takpor. Gol yang baru saja tercipta membuat suasana di Stadion Kanjuruhan kembali hidup. Sayup-sayup kita dengar bagaimana nyanyian dukungan
dari pendukung Singoedan terhadap gol melalui kaki Roman Camelo, pemain berusia 29 tahun ini. Ini adalah merupakan gol kedua yang diciptakannya bersama Arema Malang di Jarum Indonesia Super League. Bersiap-siap Kurnia Mega menyambut bola mati yang akan dieksekusi oleh John Takpor Songkolai. Pemain yang juga masih sangat muda, berusia 23 tahun, kita nantikan. John Takpor, masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Sebuah tendangan yang tidak kalah cantiknya dari John Takpor. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana tendangan efek yang dilepaskan oleh John Takpor. Sedikit berbelok. Luar biasa kita melihat yang menggunakan bagian luar kakinya untuk melakukan tendangan yang swerve tentunya. Kita melihat bagaimana bola sempat berbelok arah di udara dan sangat sigap penyelamatan dari seorang Kurnia Mega. Dan John Takpor, kita tahu pemain berteknik tinggi, pemain asal Liberia yang sudah mencetak 5 gol bagi Persitara Jakarta Utara di Jarum ESL. Hampir saja tadi mencetak gol yang ke-6. Dan tidak ada cara lain bagi Persitara kecuali keluar dari sarangnya, mencoba menyerang, mencoba meneror lini belakang Arema Malang. Namun juga kita melihat tampaknya dukungan penuh dari pendukung Arema Malang terus melecut tim Singoedan ini untuk melakukan serangan demi serangan. Ahmad Bustomi. Masih Ahmad Bustomi berusaha melewati Hariman Siregar, kembali mampu melepaskan Beni Wahyudi tadi. Umpan dari Beni masih terlalu lemah. John Takpor, serangan balik Persitara, cepat kita lihat John Takpor. Masih bisa dipatahkan oleh Fandi Mukhtar. Fandi Mukhtar berusaha melewati Hariman Siregar. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain senior Persitara, Hariman Siregar terhadap Fandi Mukhtar. Dan menarik kita melihat peran seorang Fandi Mukhtar yang di pertandingan kali ini lebih banyak berada di lini tengah. Kita melihat tadi ada sebuah sikutan dari Hariman Siregar. Ya, jelas sekali ke leher Fandi Mukhtar. Kita melihat kedisiplinan seorang Fandi yang terus berada di lini tengah cukup efektif untuk menstabilkan lini tengah Arema Malang. Pemain yang juga mencetak gol di putaran pertama pada saat bertemu Persitara Jakarta Utara, di mana Arema menang 2-0 di Stadion Manahan Solo. Kurang jelas arah bola yang diberikan oleh Mursyid Moni. Fandi Mukhtar, Ahmad Bustomi, lebar ke kanan, Beni Wahyudi, bukan pelanggaran dan Pato Morales berbenturan dia dengan Roni Triprasnanto. Kembali gagal serangan dari Arema Malang. John Takpor juga bukan pelanggaran. Kembali Beni Wahyudi. Masih terus on game Aing Suarlan. Ahmad Bustomi. Dan diakhiri oleh posisi offside dari Roman Camelo. Pemain yang baru saja menciptakan gol spektakuler bagi Arema Malang. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Patricio Pato Morales. Ya, kita melihat di sini bagaimana keberanian seorang Roni Tri dalam menghalau sepak terjang seorang Patricio dan mengenai dadanya. Kita melihat tendangan Patricio Morales sempat membuat pendukung Singoedan kembali beranjak dari tempat duduknya. Sebuah peluang emas yang masih digagalkan oleh Roni Triprasnanto. Rahmat Poci Rifai, kapten ke-11 Persitara. Kurnia Mega, kiper Arema Malang. Marsugi, Prince Kabir Belo, cukup baik aksi individu dari Prince Kabir Belo. John Takpor, Takpor. Wow, masih ada dua pemain Arema di belakang, kembali menggagalkan peluang John Takpor. Ya, kita melihat dengan hanya mengandalkan Prince Kabir Belo dan juga John Takpor, Persitara Jakarta Utara hampir saja menyamakan kedudukan. Kita lihat bagaimana kualitas para pemain depan yang dimiliki dan Ahmad Jufrianto juga begitu kesulitan
dalam mengikuti gerakan seorang John Takpor. Beruntung masih ada intersepsi dari Benny Wahyudi tadi. Hanya menghasilkan sepak pojok bagi Persitara. Kembali John Takpor. Hariman Siregar, John Takpor masih bisa di-sliding dengan baik. Pemain belakang Arema Malang. Fandi Mukhtar, kurang cermat Fandi Mukhtar. Mursid Moni. Dedi Mulyadi. Marsuki. John Takpor, masih John Takpor, ada Fandi Mukhtar, 2 lawan 1. Kita melihat bagaimana Benny Wahyudi dan juga Fandi Mukhtar tanpa kompromi terhadap John Takpor. Lemparan ke dalam Benny Wahyudi. Ahmad Jufrianto. Yang dituju adalah Fortunudo. Pelanggaran Hariman Siregar terhadap Fortunudo. Dan pergantian pemain kedua tampaknya akan dilakukan oleh Persitara. Digantikan Hariman Siregar. Masuk nomor punggung 25 Abdurrahman. Ya, kita melihat bagaimana pelatih Persitara, Dodi Saitapi, memasukkan seorang gelandang menyerang, Abdul Rahman, untuk terus menopang penyerangan Persitara, paling tidak mengejar ketertinggalan. Namun tidak mudah juga karena kita lihat dengan gol yang dicetak oleh Roman Kemelo, para pemain Arema Malang lebih percaya diri. Dan kita melihat di sini sebuah peluang, nampaknya Fandi Mukhtar yang akan mencoba mengambil tendangan ini. Atau juga ada Patricio Morales dan juga Suroso. Suroso masih membentur benteng pertahanan Persitara. Tampaknya Mustofa Haji. Dalam gerak lambat, bagaimana tendangan keras yang dilepaskan oleh Suroso, kapten ke-11 Arema Malang, mengenai badan Mustofa Haji. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang, Benny Wahyudi. Yang dituju adalah Fortunudo. Masih Fortun dikawal dengan ketat oleh Marsuki. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara setelah mengenai bola, mengenai kaki Fortun tadi. John Takpor, masih John, cukup baik penguasaan bola dari John Takpor. Jauh ke depan, Rahmat Poci Rifai, namun dibuang saja oleh Hendra Ridwan. Iya, tampaknya para pemain belakang Arema tidak ingin mengambil risiko. Langsung membuang bola, mengamankan daerahnya. Fortunudo. Kembali Fortunudo. Masih bisa dikejar Fortunudo. Masuki daerah pertahanan Persitara. Tidak cermat. Jatuh. Ya. Dan ya, oh. Hampir saja kita melihat kesalahan di lini belakang Persitara. Tampaknya Amar Zuki di sana yang dicecar oleh seorang Fortunudo, bukan Mursid Moni tadi kita lihat yang dicecar, dan masih beruntung. Di sana ada Taufik Kasrun yang masih melakukan intersepsi dan kemudian dibuang oleh Roni Tri. Dan kita melihat Fortunudo masih belum lelah untuk terus mencoba mencetak gol. Meskipun sudah 5 kali yang memperoleh peluang. Roman Kamelo masih terlalu tinggi. Tendangan
Langsung yang dilepaskan oleh Roman Camelo. Ini dia pencetak gol pertama bagi Arema Malang pada menit ke-64 di babak kedua. Ya, tampaknya terjadi body contact tadi antara Prince Kabir Belo dan juga Ahmad Jufrianto. Sementara Beni Wahyudi terkapar. Oh, tendangan yang terlalu tinggi ke arah wajah Beni Wahyudi, namun sepertinya tidak mengenai. Namun kita lihat ekspresi dari Beni Wahyudi. Oh, jauh memang. Adakah ini sebuah drama dari Beni Wahyudi untuk memancing reaksi dari wasit? Saya kira bukanlah tindakan yang sportif dilakukan oleh Beni Wahyudi. Di sisi lain kita lihat bagaimana sorak-sorai dan juga yel-yel nyanyian dari anak-anak supporter Singoedan untuk terus memberikan semangat kepada Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan dalam posisi memimpin 1-0 saat ini. Alex Pulalo, Fandi Mukhtar, masih Fandi dicuri oleh John Takpor. Prince Kabir Belo kali ini kembali ke John Takpor, pendek saja ke Prince Kabir Belo, kembali ke John Takpor, lepaskan umpan. Oh, masih mengenai badan salah seorang pemain Arema Malang. Ya, kerjasama 1-2 yang sangat baik tadi diperlihatkan oleh Prince Kabir Belo dan John Takpor. Dan pergantian pemain ketiga, Bung, tampaknya akan dilakukan oleh Persitara. Bersiap-siap masuk Yahya Sosomar yang akrab dipanggil Yaso, juga menggantikan Mustafa Haji. Ya, kita melihat inisiatif dari para pemain Arema Malang yang masih ingin menyerang, masih ingin mencetak gol. Namun juga harus diperhatikan bahwa sedikit peluang apapun yang diberikan kepada para pemain depan Persitara bisa berakibat malapetaka di gawang Kurnia Mega. Dan kita melihat Yahya Sosomar ataupun Yaso yang baru masuk, pemain yang juga akan diplot untuk menyisir sayap Persitara Jakarta Utara, juga dibutuhkan untuk memberikan assist yang lebih terukur kepada Prince Kabir Belo ataupun Rahmat Rifai. Kita lihat Rahmat Rifai dan juga Prince Kabir Belo, meskipun memperoleh beberapa peluang, masih belum berhasil mencetak gol. Tampaknya keadaan sudah telat. Ini dia pemain yang baru saja masuk, Yahya Sosomar, dibayang-bayang dengan ketat oleh Hendra Ridwan. Ya, memang tidak mudah bagi Yahya Sosomar untuk bisa tune in dalam tempo permainan dan ritme pertandingan yang sudah memasuki menit-menit akhir, 10 menit terakhir. Sementara Persitara Jakarta Utara membutuhkan perbedaan dengan masuk ke Yaso, dengan lebih banyak tampil menekan, agresif. Kembali Fortunudo. Ini dia proses gol dari Roman Camelo tadi. Sebuah proses gol yang sangat cantik. Pelatih Gus Nul yakin, kita melihat tidak hentinya terus memberikan instruksi. Kemenangan tentu saja akan membuat posisinya aman. Karena kita tahu, sudah 6 laga Arema tidak menang. Nampaknya ini akan menjadi lucky number 7. Pertandingan ke-7 yang tampaknya akan dimenangkan oleh para pemain tim Singoedan. Praktis hanya sisa 9 menit bagi anak-anak dari Jakarta Utara untuk mencoba merusak pesta para pemain Arema. Ahmad Bustomi, Pato Morales, jatuh Abdul Rahman, serangan balik, Rahmat Rifai cepat kita lihat, berusaha melewati Ahmad Jufrianto, masih Rahmat Rifai di kotak penalti, terjatuh Poci. Ya, sangat disayangkan memang akselerasi dari seorang Poci hampir saja bisa menembus lini kiri pertahanan Arema Malang, namun kita lihat
kegigihan dari Ahmad Jufrianto juga patut diacungi jempol untuk menghalangi semua upaya dari Poci tadi dan hanya masuk ke tendangan pojok. John Takpor juga gagal. Marzuki, bek kiri Persitara. Masih Marzuki. Pendek saja ke Prince Kabir Belo. Kontrol bola yang kurang cermat Prince Kabir Belo. Roman Camelo, masih Roman. Cepat kita lihat Roman. Oh, soloran Roman Camelo. Terjatuh Roman Camelo dan Fortune. Ya, kita melihat di sini kembali sebuah akselerasi yang extraordinary dari seorang Roman Camelo. Cukup cepat dia, namun Mursyid Moni pun kita melihat pantang mundur terus mengejarnya, dan Fortune Udo yang nampaknya hampir memperoleh keuntungan dari berbenturannya kedua pemain ini. Kembali peluang ke-7 bagi seorang Fortune Udo. Entah berapa kali peluang yang ia harus kembali peroleh untuk mencetak gol, gagal dia lagi kembali untuk menambah gol bagi Arema, dan tetap 1-0 kita melihat. Iya, saya kira ini bukan hari yang bagus untuk Fortune Udo. Off day bagi Fortune Udo. Tidak ada Devi Fortuna tampaknya. Karena dari sekian banyak peluang, tidak ada satu gol pun yang bisa dihasilkan oleh Fortune Udo. Dan sementara di saat bersamaan terjadi pergantian pemain, Patricio Morales tampaknya ditarik keluar dan digantikan Ranutri. Memang kita lihat kondisi Pato tidak 100% fit pada pertandingan sore hari ini. Dan di saat-saat atau di ujung permainan sudah semakin jelas terlihat kelelahan dari seorang Pato. Dan ini juga merupakan strategi yang tepat dari Coach Gus Nur Yakin masukkan Ranu, tentu dengan upaya mempertahankan keunggulan. Cukup cekatan, Kurnia Mega keluar, nyongsong bola. Saat ini mungkin kita sudah bisa melihat bagaimana ketidakadaannya 3 pemain asing Persitara Jakarta Utara sangat mempengaruhi warna dan dinamisasi permainan anak-anak Jakarta Utara ini. Mereka seperti kehilangan roh dari permainan mereka. Karena praktis 3 pemain itu sangat memberikan dimensi positif bagi permainan Persitara Jakarta Utara secara keseluruhan. Ebenje Rudolf, Pelo Benson, dan juga Benaken Besoken. Sementara itu pemain asing yang tersisa di Persitara, Prince Kabir Belo juga John Tapkor sejauh ini masih belum menemui keberuntungan untuk bisa menembus pertahanan Kurnia Mega. Lemparan ke dalam bagi Persitara, Marzuki. Terus berlangsung keras kita melihat, dan mengadopsi gaya yang cukup agresif para pemain Arema. Tanda-tanda mereka tidak ingin para pemain Persitara untuk merusak lini pertahanan. Dan cukup efektif kita melihat. Tidak bisa para pemain Persitara untuk mengoyak gawang seorang Kurnia Mega. Kembali kita melihat cukup agresif tadi. Dedi Mulyadi melepaskan umpan ke kotak penalti. Masih kandas, gagal Prince Belo, Alex Pulalo. Kembali Ranutri. Dan wasit Eng Suarlan kembali mencabut kartu kuning bagi anak Agung Ngurah Krisna Jaya atau Nana. Kita melihat di sini bagaimana Nana menarik, mendorong Ranutri. Kita melihat pemain yang baru masuk dan pemain yang bermain cukup impresif bagi Persitara, Nana Trisnajaya dalam 3 pertandingan terakhir. Harus diganjar kartu kuning. Ya, selalu sulit memang bagi para pemain Persitara Jakarta Utara untuk bisa mendapatkan celah. Kita lihat Prince Kabir Belo pun praktis dengan mudah dimatikan. Dan selalu saja ada pemain belakang Arema yang menjaga kedalaman sehingga
andai saja Prince Kabir Belo lolos dari kawalan, maka ada satu pemain lain yang bisa mengcover lini pertahanan Arema, sehingga memang tidak mudah bagi Persitara untuk bisa menembus pertahanan Arema Malang. Marzuki kali ini, masih Marzuki, pemain Persitara. Lebar ke kanan, Dedi Mulyadi. Masih dapat dikejar oleh Mursyid Moni, Abdurrahman. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Abdurrahman. Pemain yang tadi masuk menggantikan Mustafa Haji. Ya, kita melihat penampilan yang impresif dari Hendra Ridwan. Di babak pertama memang ada sedikit kecanggungan, beberapa kali melakukan salah passing ataupun sulit mengontrol bola. Namun kita melihat di babak kedua, praktis tanpa celah permainan seorang Hendra Ridwan, salah satu pemain muda juga di kubu Arema Malang. Dan sangat menarik untuk melihat apakah komposisi pemain muda ini masih tetap dipertahankan untuk musim depan dari manajemen Arema Malang. Kita melihat di pertandingan kali ini tampak lebih jelas kekompakan yang ditunjukkan dari para pemain muda. Dan kita melihat di sini sebuah pelanggaran dari Fortunudo yang tampaknya harus menunggu untuk mencetak lebih banyak gol lagi bagi Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana Ahmad Jufrianto selalu berada paling belakang dan paling dekat dengan penjaga gawang Kurnia Mega. Dengan demikian memang tidak mudah bagi Persitara Jakarta untuk bisa menembus pertahanan Arema Malang yang selalu melakukan koordinasi dengan baik. Ada pemain-pemain yang memang ditugaskan untuk mengawal lini depan Persitara. Dan ada juga pemain yang menjaga kedalaman sehingga koordinasi di lini belakang mereka sangat baik untuk mengamankan gawang Kurnia Mega. Serangan melalui John Takpor. Placing ball dari John Takpor masih belum akurat. Sayang kita melihat itu adalah posisi yang ideal bagi John Takpor untuk melepaskan tendangan melengkung. Namun nampaknya juga faktor stamina mulai menguras seorang John Takpor sehingga ia tidak mampu melepaskan tendangan yang sempurna. Tiga menit tersisa dari waktu normal di babak kedua. Arema masih tetap unggul atas Persitara 1-0. Gol pertama ini diciptakan oleh Roman Camelo pada menit ke-64 di babak kedua. Ini dia Roman Camelo, cetak gol Arema Malang. Fortunudo kembali ke Alex Pulalo. Umpan lambung ke depan, maksudnya ke Ranu Tri. Dikawal dengan ketat oleh Taufik Kasrun. Roni Tri Prasnanto masih terus berusaha. Pemain-pemain Persitara mengejar ketertinggalan saat ini. Alex Pulalo. Ya, memang terlihat bagaimana Fandi Mukhtar tadi tampaknya sengaja menyentuh bola dengan tangan. Dan wasit Aeng Suarlan jelas melihat dengan persis sehingga kartu kuning pantas diganjar kepada Fandi Mukhtar yang sebetulnya tidak perlu dalam situasi mereka menang dan menit-menit terakhir melakukan pelanggaran yang sangat konyol kalau boleh dibilang. Apalagi terjadi di situasi yang tidak serius. Melahirkan kartu kuning bagi Fandi Mukhtar. Mitra sepak bola, tersisa 2 menit lagi. Pertandingan sore hari ini masih tetap unggul sementara Arema Malang atas Persitara. Sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi Arema Malang pada 7 pertandingan terakhir. Masih tampak mengerang tadi kita lihat. Mengerang kesakitan Fortunudo setelah mengalami
sedikit aksi nakal Ya. dari Taufik Kasrun. Ya, kita lihat bagaimana Taufik Kasrun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga pertahanan timnya dari serbuan para pemain Arema Malang. Namun kita lihat memang tidak mudah karena tidak ada Benaken Basoken di belakang dan juga terutama Ebenje Rudolf yang biasanya menjadi palang pintu terakhir, penjamin keamanan pertahanan Persitara, sehingga Taufik akhirnya menjadi tulang punggung di lini belakang. Sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Kita lihat Ranu Tri lakukan gangguan terhadap Roni Tri Prasnanto. Roman Dedi Mulyadi, pelanggaran terhadap Roman Camelo. Masuki detik-detik akhir jalannya pertandingan sore ini. Tekanan masih terus dilakukan oleh Arema Malang terhadap Persitara. Fandi Mukhtar. Dan akhirnya wasit Aeng Suarlan meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa 2 kali 45 menit pada sore hari ini telah selesai. Arema unggul atas Persitara, keunggulan melalui gol yang diciptakan oleh Camelo Roman pada menit ke-64.